Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puja syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan wa afiat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang seperti saat ini. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga di hari ini kita diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, di kali ini kita akan mendengarkan salah satu video yang menyangkut tentang takdir dalam pandangan Islam itu seperti apa. Mari kita dengarkan saja videonya. Takdir adalah salah satu konsep paling mendalam dalam ajaran Islam yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Banyak orang bertanya-tanya, apakah takdir bisa berubah? Dan sejak kapan Allah menentukan segala sesuatu? Ada perdebatan menarik tentang apakah takdir adalah sesuatu yang mutlak tidak bisa berubah, ataukah ada ruang bagi manusia untuk mengubahnya dengan usaha dan doa. Dalam Islam, keimanan kepada takdir adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Namun, bagaimana Islam memandang hubungan antara takdir, usaha manusia, dan kehendak Allah? Dalam video ini kita akan membahas secara panjang, lengkap, dan mendalam mengenai takdir dalam perspektif Islam, termasuk sejak kapan Allah menentukan takdir manusia dan alam semesta, jenis-jenis takdir dalam Islam, apakah takdir bisa berubah, dalil dari Al-Quran, hadits, dan tafsir ulama, dan bagaimana manusia seharusnya menghadapi takdir. Yang pertama, sejak kapan Allah menentukan takdir? Islam mengajarkan bahwa takdir telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum penciptaan manusia, bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketetapan ini telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, kitab catatan takdir yang berada di sisi Allah dan mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa segala sesuatu telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum alam semesta diciptakan. Ini berarti bahwa takdir bukan sesuatu yang baru diciptakan seiring berjalannya waktu, tetapi telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah dengan ilmunya yang maha luas. Hadis Nabi juga menguatkan konsep ini. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir segala makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air." Lauh Mahfuz adalah kitab yang mencatat seluruh takdir makhluk Allah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Lauh Mahfuz adalah kitab yang tidak dapat diubah, karena ia merupakan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, sebelum waktu ada. Imam Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk takdir setiap manusia, dan semua itu tertulis dalam Lauh Mahfuz. Lalu apakah ini berarti manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali? Apakah semuanya sudah tertulis tanpa ada ruang bagi manusia untuk mengubah hidupnya? Para ulama membagi takdir menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Pemahaman tentang jenis-jenis takdir ini penting agar kita dapat memahami mana takdir yang bisa berubah dan mana yang tidak bisa diubah. Yang pertama, takdir mubram, takdir yang pasti dan tidak bisa berubah. Takdir mubram adalah takdir yang sudah ditetapkan secara mutlak oleh Allah dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Contoh dari takdir ini antara lain, kapan dan di mana seseorang lahir. Seseorang tidak bisa memilih kapan dan di mana dia akan dilahirkan. Ini adalah ketetapan Allah yang mutlak.
Kematian seseorang, meskipun seseorang bisa berusaha untuk hidup sehat, ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa ditunda atau dimajukan. Hukum-hukum alam yang tetap, yaitu seperti rotasi bumi, hukum gravitasi, dan siklus kehidupan. Allah berfirman, setiap umat mempunyai batas waktu, ajal. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ajal manusia adalah ketetapan yang pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bergantung pada sebab. Berbeda dengan takdir mubram, takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa berubah berdasarkan usaha manusia dan doa. Takdir ini bersifat fleksibel karena Allah telah menetapkan bahwa ada hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. Contohnya, rezeki seseorang bisa bertambah dengan kerja keras dan doa. Kesembuhan dari penyakit bisa terjadi dengan pengobatan. Umur seseorang bisa diperpanjang dengan amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur kecuali kebajikan. Hadis ini menunjukkan bahwa ada aspek takdir yang masih bisa berubah dengan usaha manusia. Oleh karena itu, doa, usaha, dan amal saleh memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Apakah takdir bisa berubah? Banyak orang bertanya, jika semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz, apakah masih ada gunanya berusaha? Jawabannya adalah ada bagian dari takdir yang bisa berubah dengan usaha dan doa. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menjadi dalil kuat bahwa manusia memiliki peran dalam menentukan jalan hidupnya. Jika manusia ingin hidupnya berubah, maka mereka harus berusaha dan berdoa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam Miftah Dar As-Sa'adah, doa adalah salah satu cara untuk mengubah takdir, sebagaimana perisai dapat menolak panah. Namun, doa juga bagian dari takdir itu sendiri. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis ini menunjukkan bahwa umur seseorang bisa diperpanjang dengan amal baik, yang berarti ada takdir yang bisa berubah. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa ada aspek takdir yang bisa berubah jika manusia berusaha dan berdoa. Berikut adalah beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menjadi bukti bahwa manusia memiliki pengaruh dalam menentukan jalan hidupnya. Jika seseorang ingin mengubah nasibnya, maka dia harus berusaha dan berdoa. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi seseorang dari baik ke buruk atau sebaliknya, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya dengan usaha dan amal mereka. Imam As-Sa'di menafsirkan bahwa Allah telah menetapkan hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. Jika mereka berusaha, maka Allah akan membuka jalan bagi perubahan hidup mereka. Takdir bisa berubah dengan doa. Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah salah satu cara untuk mengubah keadaan hidup seseorang. Jika takdir tidak bisa berubah, maka doa tidak akan memiliki makna. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa doa bisa mengubah takdir seseorang. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk terus berdoa dan tidak menyerah pada keadaan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya doa dalam kehidupan manusia, karena Allah telah menetapkan dalam sunnatullahnya bahwa sebagian takdir bisa diubah dengan doa dan amal saleh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah Dar As-Sa'adah menulis bahwa doa adalah salah satu sebab yang dapat mengubah takdir,
sebagaimana obat dapat menyembuhkan penyakit. Amal kebaikan bisa memperpanjang umur. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis ini menunjukkan bahwa umur seseorang bisa diperpanjang dengan amal kebaikan, seperti menyambung silaturahmi. Ini membuktikan bahwa ada bagian dari takdir yang masih bisa berubah. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud hadits ini adalah bahwa Allah telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz bahwa umur seseorang bisa bertambah jika ia melakukan amal baik. Bagaimana cara menghadapi takdir? Setelah memahami bahwa ada bagian dari takdir yang bisa berubah, bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap dalam menghadapi takdir? Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam Islam. Yang pertama, beriman kepada takdir dengan penuh keikhlasan. Seorang Muslim harus meyakini bahwa takdir adalah bagian dari rukun iman. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah dalam ilmu Allah dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari ketentuannya. Allah berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan menurut ukuran takdir." Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, berusaha dan tidak pasrah. Meskipun takdir sudah ditetapkan, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha. Rasulullah SAW bersabda, "Beramallah, karena setiap orang dimudahkan sesuai dengan takdirnya." Hadis ini mengajarkan bahwa manusia harus tetap berusaha, karena Allah akan memudahkan jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, berdoa dengan keyakinan. Doa adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi takdir. Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah kepada Allah dengan keyakinan, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan ragu." Yang keempat, sabar dan tawakal. Jika seseorang menghadapi ujian dalam hidup, maka ia harus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya baik dan itu tidak dimiliki oleh siapapun selain orang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan itu juga baik baginya." Yang kelima, bersedekah dan beramal saleh. Sedekah adalah salah satu cara untuk menghindari takdir buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah bersedekah, karena musibah tidak bisa mendahului sedekah." Dari pembahasan ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting, yaitu takdir telah ditetapkan oleh Allah sejak sebelum penciptaan alam semesta dan tertulis dalam Lauh Mahfuz. Ada dua jenis takdir, takdir mubram yang pasti, dan takdir mu'allaq yang bisa berubah dengan usaha dan doa. Al-Quran dan hadits menunjukkan bahwa doa, usaha, dan amal kebaikan bisa mengubah takdir seseorang. Seorang Muslim harus beriman kepada takdir, tetapi tetap berusaha dan berdoa untuk mendapatkan hasil terbaik. Sabar, tawakal, dan sedekah adalah kunci utama dalam menghadapi takdir dengan baik. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan keimanan kita terhadap konsep takdir dalam Islam.